Tak terasa inilah akhir perjalanan panjang Kompas Sport Pagi selama hampir 12 tahun. And for the last time, my name is Aditya Warman. My name is Eliani Hidranto, and from all of us here, allow us to say, See Indonesia, see the world, see today. see you in the next chapter. Sebuah program Kompas TV yang bernama Kompas Sport Pagi yang sudah berusia 12 tahun akhirnya tutup. Lalu lebih dari sekedar program, stasiun televisi berbahasa Inggris See Today mengakhiri siaran pada 30 Juni 2025. Terhitung usia stasiun TV ini kurang lebih 4 tahun 8 bulan. Fenomena apakah ini? Benarkah media konvensional tidak lagi tahan menghadapi gempuran era digital? PHK massal juga terjadi di industri media. Baru-baru ini sejumlah perusahaan media besar mengumumkan pengurangan karyawannya sebagai upaya efisiensi untuk menekan biaya produksi. Di tengah transformasi digital yang masif, satu persatu media konvensional mulai tumbang. Di balik kemajuan teknologi, ada kisah pilu ribuan jurnalis yang harus kehilangan pekerjaan. Sejak awal tahun 2023 hingga pertengahan 2025, industri media televisi dan massa di Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang signifikan. Data Litbang Times Indonesia mencatat selama 2 tahun terakhir, lebih dari 1.200 karyawan media terpaksa menerima keputusan PHK. Hal ini terjadi dikarenakan disrupsi digital, penurunan pendapatan iklan, dan efisiensi bisnis di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Memang lebih kepada bagaimana bicara tentang pendapatan yang tentu saja berkurang, ya, iklan yang sedikit gitu ya, kemudian juga biasanya kita kan kalau di media elektronik ya kita menjual yang namanya durasi gitu ya, radio maupun televisi. Begitu juga dulu cetak, menjual kolom ya itu juga dijual gitu ya. Nah itu sekarang juga tidak ada gitu ya yang kemudian memanfaatkan ruang-ruang itu gitu ya. Seiring berkembangnya teknologi, konsumsi berita kini beralih ke platform digital seperti media sosial Instagram, YouTube, dan TikTok. Platform digital tersebut menjadi sumber utama informasi yang mengakibatkan pengurangan ketergantungan pada media konvensional seperti surat kabar dan televisi. Kalau kita lihat dari zaman dulu ya, orang itu kan mendapatkan informasi itu hanya melalui televisi. Kemudian ada surat kabar dan juga koran. Sementara sekarang khususnya di kalangan Gen Z ya, pengguna sosial media itu tuh tertinggi dibanding dengan generasi-generasi yang lainnya gitu. Jadi memang ini juga menjadi tantangan untuk media konvensional khususnya seperti TV ataupun media cetak. Adanya peralihan ini, media konvensional pun banyak beralih ke platform digital agar bisa bertahan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Menurut aku sih jurnalisme di era digital ini kelebihannya itu informasi jadi lebih cepat dan mudah diakses. Terus kita juga bisa tahu berita terkini dalam hitungan detik lewat HP. Terus praktis banget, nggak harus nunggu berita dari koran atau berita di TV dulu. Oke, menurut aku sendiri, TV sama koran yang makin gak laku itu wajar banget sih. Karena sekarang kan zamannya serba satset ya, lewat HP. Mau nyari berita atau hiburan tuh lewat HP juga kan. Tinggal scroll TikTok atau ya emang buka YouTube aja. Jadi emang menurut aku udah gak relevan sih buat kita yang Gen Z gitu. Jadi yang Gen Z kan maunya serba instan ya. Ini bukan berarti jelek, tapi cuman emang evolusi aja cara kita dapetin infonya gitu. Lalu, bagaimana cara jurnalis untuk mempertahankan jurnalisme di era digital ini? Menurut Jamalul Insan, jurnalis senior dan mentor dalam program Journalism Fellowship on CSR 2025, untuk mempertahankan jurnalisme di era digital, jurnalis harus mampu mengemas berita dengan format yang menarik dan interaktif, seperti video dan konten visual lainnya. Ribuan jurnalis memang terpaksa dirumahkan akibat disrupsi digital, penurunan pendapatan iklan, dan efisiensi bisnis. Di saat konsumsi berita bergeser ke media sosial dan platform digital, media konvensional pun kini terpinggirkan. Namun, ini bukanlah akhir, ini adalah panggilan untuk beradaptasi. Di era teknologi yang serba cepat ini, keakuratan, etika, dan kredibilitas berita tidak boleh dikorbankan. Jurnalisme sejati akan selalu menemukan jalannya dengan atau tanpa media konvensional.